Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video edukasi ekonomi syariah dalam praktik yang akan membahas mengenai analisis pasar modal syariah dengan tema suku sebagai alternatif investasi halal. Nah, sebelum membahas materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Afifa Damayanti dengan NIM 234011168 sebagai mahasiswa YN Kediri kelas B semester 3. Kali ini saya akan membahas analisis pasar modal syariah dengan tema suku sebagai alternatif investasi halal dalam mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah yang diampu oleh Ibu Sri Haryanti. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Sebagai negara dengan penduduk Islam tertinggi di dunia, industri keuangan syariah berkembang pesat. Potensi keuangan syariah ini dapat dilihat dari tingginya permintaan atas instrumen investasi syariah, seperti suku. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, suku merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Adapun akad suku atau perjanjian syariah yang mendasari dasar penerbitan suku adalah yang pertama akad mudharabah, yang kedua akad ijarah mengenai sewa menyewa, yang ketiga akad wakalah mengenai pemberian kuasa, yang keempat akad kafalah mengenai penjaminan, yang kelima akad istisna mengenai pembelian melalui pesanan, dan yang terakhir akad musyarakah mengenai kerjasama usaha. Kemudian perbedaan suku dan obligasi adalah yang pertama ada pada prinsip dasar, suku berlandaskan pada hukum syariah sedangkan obligasi konvensional tidak terikat pada prinsip tertentu. Dan yang kedua sifat instrumen, suku dianggap sebagai kepemilikan aset sementara obligasi merupakan surat utang. Kemudian yang ketiga keuntungan, imbal hasil suku berasal dari bagi hasil atau sewa, sedangkan obligasi memberikan bunga atau kupon kepada investor. Yang keempat penggunaan dana dari suku harus digunakan untuk proyek yang sesuai dengan syariah, sedangkan obligasi tidak memiliki batasan tersebut. Dan yang terakhir biaya administrasi, suku dikenakan biaya tambahan untuk pengawasan syariah, sedangkan obligasi tidak. Untuk dapat menerbitkan suku, pengusaha harus memiliki aset atau kegiatan yang menjadi dasar suku atau bisa disebut dengan underlying asset. Underlying asset dapat berupa aset berwujud, nilai manfaat, ataupun jasa, aset proyek tertentu, serta kegiatan investasi. Kemudian ada hadis berkaitan dengan suku, yakni hadis larangan riba yang berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-riba sab'una huba aisaruha ayyankihar rajulu ummah, yang artinya riba itu mempunyai 70 pintu dosa dan seringan-ringan dosanya adalah dosa seseorang yang menikahi ibunya sendiri. Nah, kenapa saya memilih hadis larangan riba? Karena dalam suku diharamkan transaksi yang berunsur riba, jadi dalam kegiatan transaksi suku, riba sama sekali tidak boleh ada di dalamnya. Kemudian bisa dilihat pada grafik bahwa perkembangan suku di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni pada tahun 2019 hingga Maret 2023 terus mengalami peningkatan, meskipun tren pertumbuhannya lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami tren kenaikan yang cukup tinggi. Kemudian setelahnya pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan tren pertumbuhan turun lebih rendah dari beberapa tahun sebelumnya. Kemudian suku juga bisa membantu membangun kemandirian finansial negara. Contohnya adalah kontribusi terhadap ekonomi real, seperti proyek produktif. Dana dari suku digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Proyek-proyek ini memiliki dampak positif yang luas pada ekonomi real, meningkatkan kinerja sektor
sektor-sektor strategis dan memacu pertumbuhan ekonomi. Kemudian imbalan tanpa ribawi, suku tidak memberikan bunga sehingga negara tidak perlu membayar bunga yang signifikan. Ini berarti lebih banyak dana tersedia untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan program-program lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada regulasi yang kuat. Penerapan regulasi kuat untuk sukuk meningkatkan kepastian hukum, membuat investasi dalam suku lebih menarik dan stabil. Hal ini memfasilitasi proses pembiayaan dan mengurangi resiko gagal bayar. Kemudian suku juga bisa menurunkan utang luar negeri dengan cara suku memberikan alternatif sumber pembiayaan yang lebih aman dan bebas dari resiko utang luar negeri. Dengan demikian, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri yang seringkali datang dengan persyaratan politis dan risiko geopolitis. Kemudian yang terakhir adalah contoh penerapan suku dalam dunia bisnis, yakni penerapan dalam sektor properti. Yang pertama, pembiayaan proyek properti. Suku dapat digunakan untuk membiayai pembangunan proyek properti seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau perumahan. Investor yang membeli suku akan mendapatkan bagian kepemilikan atas aset yang dibiayai. Dan yang kedua adalah suku berbasis aset properti. Sukuk jenis ini diterbitkan dengan underlying aset berupa properti yang sudah ada, seperti gedung perkantoran yang disewakan. Pendapatan dari sewa properti tersebut akan digunakan untuk membayar imbal hasil kepada pemegang sukuk.